Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku pengen kayak ngenalin diri aku aja sih sebenarnya, dan aku pengen cerita-cerita sedikit tentang aku. Dan buat kalian yang pengen kenalan sama aku, ini saat yang tepat buat kenalan sama aku. Jadi kenalin, nama aku adalah Siva Syahania Zahra. Biasa teman-teman aku panggil aku Siva, Cipa, or Olive. Mungkin Olive sedikit agak aneh karena nama aku nggak ada Olive-Olive-nya. Olive itu nama kecil aku, dan sampai sekarang, sampai kuliah aku masih pakai nama Olive gitu, karena teman-teman juga panggilnya dan taunya nama aku Olive. Aku lahir di Bandung tanggal 27 September tahun 2000. Aku asli orang Bandung, artinya aku orang Sunda asli. Dan sekarang tahun ini umur aku 20 tahun, kayak nggak nyadar gitu udah 20 tahun, padahal kemarin kayak masih 10 tahunan, terus sekarang 10 tahun kan, terus sekarang udah 20 tahun, kayak nggak kerasa gitu. Dan hobi aku dari dulu sampai 20 tahun ini tuh kayak masih sama gitu. Aku lebih suka jalan-jalan, nonton, baca buku, dan aku emang suka baca buku kan, baca buku novel gitu, tapi di buku. Karena kalau misalnya di HP tuh kayak ebook gitu, kayak aku tuh suka pusing sendiri kalau lagi baca. Jadi aku lebih suka buku, dan sekarang buku yang lagi aku baca, sebenarnya udah aku baca bukunya, cuman karena COVID dan tidak menghasilkan penghasilan, tidak dapat uang jajan, jadi aku baca buku aja yang udah aku punya, udah aku beli. Nah, ini adalah buku kesukaan aku, dan sampai sekarang udah baca berkali-kali dan kayak nggak bosen gitu sih. Dan aku punya satu hobi yang aneh, dan sampai sekarang nih ya, detik ini aku lagi mainin beneran. Mau tahu apa? Tunggu bentar ya. Tada! Iya, jadi aku kalau lagi ngerjain tugas, lagi pokoknya ada di meja ini, selalu ada bola di bawah si meja ini buat kayak kaki aku gitu-gitu. Terus kalau nggak, suka mainin ini kalau lagi gabut atau stres. Kenapa sih? Mungkin untuk sebagian orang yang belum kenal aku kayak ngapain sih sosokan banget gitu, tapi menurut aku tuh kayak ini tuh kayak ada artinya banget buat aku gitu. Karena dari dunia bola ini aku belajar banyak banget yang aku pelajari dari ini. Misalnya waktu. Jadi dulu tuh aku tuh soal waktu tuh kayak nggak peduli gitu, bahkan buat telat ke sekolah aja nggak peduli, mau telat bodo amat gitu. Tapi sekarang karena bola, karena pelatih aku juga pernah bilang waktu itu nggak bisa diputar shift, katanya tuh gitu. Karena coba kamu lagi tanding terus beberapa detik aja kamu kegolan, terus kamu kalah, apa itu bisa diputar balik? Enggak kan. Jadi kayak buat menghargai waktu aja sih sebenarnya, kayak gitu. Itu pelajaran yang bisa aku ambil. Dan juga pelajaran yang bisa diambil itu adalah kerja keras. Karena aku sendiri, aku nggak bisa main bola sama sekali, tapi aku tuh berusaha supaya bisa main bola dan bisa bangga gitu loh, banggain sekolah buat main bola gitu. Dan perjuangan aku tentang bola tuh kayak luar biasa banget. Orang nggak akan tahu perjuangan aku kayak gimana di dunia bola. Jadi mungkin nggak apa-apa aku dibilang sesuatu apa sih kayak gitu, tapi ya kalian nggak tahu perjuangan aku di bola itu kayak luar biasa banget. Ngomongin soal bola, aku juga punya mimpi. Waktu itu aku pengen banget jadi atlet, tapi karena mungkin bukan jalannya di atlet, dan ya bukan jalannya aja sih, ya udah aku bersyukur aja ada jalan yang mungkin lebih baik buat aku selain jadi atlet itu. Terus aku mikir dong, apa sih yang sebenarnya aku pengen lakuin 5 tahun ke depan, atau mimpi aku tuh apa sih setelah aku lulus gitu. Aku tuh berpikir apa sih yang sebenarnya ada dalam jiwa aku. Dan suatu malam setelah kayak baru semester 1-an gitu, aku mikir, kok aku masuk ilmu komunikasi gitu, kok masuk gitu. Aku sempet mikir kayak gitu, cuman akhirnya aku menyadari oke, nggak apa-apa kuliah di mana aja dengan jurusan apa aja. Ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan kamu harus yakin bahwa semua jalan itu benar gitu. Kayak gitu sih sebenarnya aku mikirnya, kayak gitu, semua jalan itu benar. Jadi
oke nggak apa-apa aku kuliah di Telkom, aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, selagi itu baik buat aku ya nggak apa-apa gitu. Setelah mikir itu, aku kan mikir juga dong apa yang bakal aku lakuin gitu buat nanti lulus, dan aku berpikir aku punya jiwa bisnis, kenapa nggak aku kembangin di situ loh, walaupun ya istilahnya kayak mikir apa ya namanya, kayak mikir nggak cocok gitu kan di ilmu komunikasi, tapi aku ngeyakinin aku bahwa kamu bisa gitu. Dan dengan adanya kayak matkul gitu ngajarin, oh ternyata ilmu komunikasi nggak tentang ngomong doang kayak gitu. Aku baru tahu tentang itu sih pas semester 1 gitu, karena aku ngerasa dulu waktu pas semester 1 itu kayak ngerasa salah jurusan gitu, aku nggak tahu apa-apa tentang perkuliahan, tiba-tiba masuk situ kan kayak pemikiran akunya juga belum dewasa saat itu. Dan aku berpikir oke, nggak apa-apa, dan sekarang tuh aku punya cita-cita yang mungkin bisa diambil juga di jurusan ini, yaitu adalah bisnis dan marketing. Aku pengen banget punya bisnis dan jadi seorang marketing. Jadi apa aja sih sebenarnya bisnis yang pengen aku capai di kemudian hari? Mungkin aku tuh kayak nyatuin sama pengalaman aku aja sih sebenarnya. Jadi aku tuh pengen punya bisnis yang aku juga butuhin dan aku juga suka gitu. Karena kalau aku nggak suka, aku nggak tahu bakal apa yang terjadi nantinya kalau aku kayak salah lagi gitu, salah langkah lagi. Jadi aku pengen yang bisnis yang aku sukain juga. Bisnis pertama adalah bisnis kecantikan, dan yang kedua adalah bisnis kuliner. Aku pengen banget di bidang kuliner. Kenapa sih bidang kuliner? Karena menurut aku kan makanan itu kayak kuliner gitu, setiap hari dicari dan gak mungkin orang lain gak makan, dan ya pengen aja sih buka gitu. Dan ini adalah salah satu cita mamaku juga, punya sebuah restoran kuliner gitu, jadi pengen ngewujudin aja. Dan aku pengen juga buka bisnis fashion yang sesuai dengan kriteria yang aku mau, dan aku itu juga sama, jadi punya cerita tersendiri tentang fashion kayak gitu. Jadi aku pengen banget buka bisnis fashion gitu. Dan yang terakhir aku pengen jadi seorang marketing, dan aku pengen ada di bidang properti gitu. Pengen banget ada di bidang properti, marketing bagian properti, dan itu pengen banget. Dan semoga aja apa yang aku capain sekarang dan doa-doa aku itu bisa terkabul gitu. Dan ya semoga di video ini juga kalian bisa ngambil hikmahnya, ngambil baiknya, dan mendoakan aku juga supaya cita-cita aku tercapai di kemudian hari. Oke, sekian aja video dari aku. Makasih semuanya. Assalamualaikum.